Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya cintai para alim ulama, para asatiz Jamaah Masjid Nurul Huda, Jamaah Masjid Nurul Huda, di bawah kepemimpinan Pak Haji Ahmad, sekaligus menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cimanggis, beserta dengan Bapak kita yang satu ini sangat luar biasa. Kalau pagi sudah ngirimin WA. Ini Pak Alaude, ya kalau pagi suka ngirimin WA gitu ya. Bangun subuh, luar biasa. Insyaallah semuanya kita sehat walafiat, semuanya kita panjang umur, dijaga oleh Allah. Karena udah banyak yang pulang katanya tadi tuh. Pengurus DMI ada 2 orang katanya udah meninggal dunia. Alhamdulillah, kalau yang namanya pengajian ini ilmu, Pak, ilmu juga. Jadi nanti kalau satu ketika kita ditanya tentang bagaimana kita mengurus masjid, tentang organisasinya begini-begini. Emang kalau ilmu mah pahit begini nih modelnya. Kalau kita taklim umum, insyaallah mudah-mudahan enak, senang, rame-rame. Tapi kalau dengan begini nggak banyak. Makanya sekalipun nggak banyak orang begini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata yang syukur nggak banyak, Pak. Cuma dikit nih orang ini. Tuh. Makanya ahli surga juga nggak banyak, cuma segini dong nih. Pengen masuk surga, Pak? Pak, pengen masuk surga? Lah susah amat Kang ngomong. Iya. Nah karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang sengaja dari kemarin saya utus, Pak. Ada dokter juga, dokter kebagian di Limo. Kemudian Ki Saifuddin saya suruh kemari. Jadi setiap Sabtu tuh ada sekitar 3 pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota untuk nyebar ke beberapa tempat untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada pengurus DKM dan juga kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia bahwa kita punya program. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat kita masjid ini harus meningkat dari waktu ke waktu. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Sekarang ada lagi contoh masjid di Sragen itu mana? Jawa Tengah. Sragen. Terus ada lagi Masjid Munzalan di Kalimantan. Masjid yang sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya aset sekarang 90 miliar. 90 miliar. Banyak nggak kira-kira? Ada yang pernah lihat 90 miliar? Belum? Pengen. Iya, sangat luar biasa. Dia punya aset kendaraan sekarang sudah hampir 25 kendaraannya aja. Nah kita pengen nanti masjid kita tuh masjidnya kaya semua. Ini masjid udah sangat bagus banget ini. Masjid tinggal jagain, tinggal meliharain. Makanya kita doain Pak Haji Ahmad panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas masjidnya dengan baik. Karena kalau bukan orangnya yang jagain, repot, masjid bisa berantakan. Nah karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang pertama surat At-Taubah ayat 118 itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ayat surat Taubah ini sering kita baca, sering kita renungkan, sering kita kaji, bahkan kita sendiri yang ada di masjid. Jadi sekarang kita nggak termasuk orang yang kata Allah kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita ini Allah nggak gedek sama kita. Kenapa? Kita udah baca tuh ayat, kita renungkan, kita kaji, kita amalin. Mana buktinya? Sekarang kita ngeramein. Kalau satu ketika kita dituntut sama Allah, ente mah cuma ngomong doang gitu ya. Ente mah cuma ngomong doang, nggak dilaksanain. Hari ini kita buktikan sama Allah, bahkan setiap hari kita sebelum azan sudah tiba, kita sudah ada di mana? Di masjid.
kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita melaksanakan apa yang Allah firmankan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Makanya jangan sampai Pak, saya khawatir di belakang hari nanti perjalanan kita ini panjang, masih panjang gitu. Kalau masjid kita dibongkar, nggak ada angin, nggak ada apa. Tahu Jatinegara Pak? Jatinegara tahu? Jatinegara, Sawangan Mengkol, Jatinegara, mau kampung Melayu. Kalau bahasa kita, ntar mau diedit kayak ini. Kalau bahasa kita, gedek nggak kira-kira? Orang itu masjid udah puluhan tahun, masyarakat sudah banyak ngeluarin duitnya buat pembangunan, udah kayak begini, masjidnya cakep gitu. Ujuk-ujuk dibongkar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Marah nggak kira-kira kita? Marah nggak? Marah. Lah masjid kita bagus-bagus Nurul Huda, ujuk-ujuk dibongkar aja begitu, dengan nggak ada alasan. Sekarang juga nggak ada pakai apa-apa kok, dibongkar aja. Lantas kita mau bagaimana? Disinilah kita harus belajar. Nih kita diajarin tadi tentang sertifikasi tanah wakaf, pasos-pasum, supaya nanti jangan sampai terjadi belakang hari ini banyak sekali masjid yang dibongkar, rumah tempat ibadah, tapi tidak ada kompensasinya. Kalau bahasa kita ini di ruslah yang beneran dikit gitu ya. Pak Jamat, kira-kira kita ngebangun masjid berapa duit nih? Ada 10 miliar? Ada nggak kira-kira? 7 miliar dah, 7 miliar. Berapa? 3 miliaran lebih kali kalau menurut saya main. Oh tahu ya? Ini kayaknya lebih dari 3 miliar. Iya, kalau ngeliat sisi bangunannya kekernya sangat luar biasa. Lampunya aja udah 1,5 miliar itu. Tapi belum punya menara ini. Belum. Kagak dimenyumbang apa ya? Ayo kita usahain bareng-bareng. Setuju nggak? Saya buatin rekomendasi, ntar kita minta kemana-mana. Bikin proposal, Ustaz Pandi, bikin proposal. Ya ntar kita dukung, kita ngomong kemana kayak kita ngaco ya nggak? Kita omongin aja kepada masyarakat di mana-mana. Yang nggak perlu di sini, di mana-mana kan banyak sekali itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau udah ada niatan begitu, kita kuatin, jangan mundur. Kita nggak punya duit. Buktinya ada masjid jadi, betul? Kan nggak ujuk-ujuk kita punya duit 3 miliar. Ya, sekretaris ini. Pak Sekretaris. Waktu sekretaris. Lah ujuk-ujuk kira-kira kita punya duit 3 miliar untuk bangunin langsung. Berapa tahun bangun ini? Pak Jamat, berapa lama bikin ini? Ada 2 tahun. 2007 selesai tahun, mulai berangkat tahun 2007, kemudian selesai tahun 2013. Lama amat ya. 6 tahun baru jadi. Artinya kita menghayal di awal, ujung-ujungnya jadi cakep, jamaah pada senang kan begitu ya. Nah kita niatin kapan-kapan nanti ya kita undang aja wali kota kemari gitu ya. Atau siapa kita undang yang kira-kira banyak sebetulnya. Saat sekarang orang lagi bingung buangin duit, kita bingung nyari duit ya. Orang-orang di mana pada bingung buangin duit sekarang. Daerah sebelah sono. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tanamkan rasa cinta kita kepada masjid. Karena kalau udah dibongkar kita nggak tahu. Kalau nanti makin lama perkembangan Depok aja dah, Depok kita nggak menduga yang tadinya orang barangkali, kalau bahasa orang Depok pinggiran apa? Ogen udah mau kemari. Bahkan ada tanggapan apa? Tempat jin buang dulu, tapi sekarang buat perebutan orang, tanah makin naik, betul ya? Coba kita lihat, Margonda udah 40 juta, ngomong-ngomong Cimanggis berapa sekarang semeter? 5, udah luar biasa. Mungkin bisa ada yang 7, ada yang 10 mungkin barangkali pinggir jalan. Artinya sekarang makin mahal, tanah makin mahal. Nah ini kita harus pertahankan. Satu ketika ada pembangunan makin muncul. Lah saya nggak nyangka juga tuh ada ternyata di dekat sudah ada pembangunan hotel apa itu, apartemen yang di depan ya, yang Jalan Raya Bogor ya, punya kampus. Iya bisa jadi ntar muncul begitu juga, udah makin lama menjamur, satu udah mentis yang lain ngikutin, akan begitu.
Nah makanya dalam rangka mengantisipasi perubahan zaman yang begitu kuat seperti saya sekarang ini, kita harus memperkuat posisi kita. Jangan sampai nanti ini, makanya unsur pimpinan ke depan itu sangat penting, Pak. Pimpinan wali kota kita, bupati kita, gubernur kita, kalau bukan dari kalangan muslim siapa lagi? Makanya itu yang harus kita perkuat. Ya, gara-gara Jatinegara menjadi contoh. Kalau pimpinannya bukan muslim, apa yang terjadi, Pak? Ya ini jangan nanti jadi bahan ini. Kita sekarang kan kagak boleh banget ngomong sedikit udah main tangkap kan begitu ya. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, yuk mari kita ke dalam aja, perkuat ke dalam supaya kenapa? Orang nggak bisa, Pak. Orang kalau sudah kumpul hatinya nyatu kayak lidi kalau atu-atu punya kekuatan nggak punya. Tapi kalau sudah digabung, dia bisa nyerok siapa aja banyak. Betul? Ini kenyataan. Yuk kita jangan, umat Islam sekarang betul kata Rasulullah, gusaun ka gusai sair, bagaikan apa? Bagaikan buih di tengah lautan. Kalau udah ditiup habis. Jangan sampai begitu. Makanya sedikit. Saya malah lebih baik begini, sekarang kita kuatin aja ke dalam. Ayo kita belajar. Hati kita. Sekarang saya mau tanya nih bagi jamaah sekalian. Beberapa waktu yang lalu, waktu dilantik, saya ngomong dengan pengurus, kira-kira siap nggak mewakafkan diri kita buat masjid? Saya ngomong kepada pengurus DMI, siap nggak mewakafkan diri kita untuk masjid? Siap. Makanya mereka sekarang jalan. Nah saya mau tanya jamaah sekalian, ini kan ada pengurus masjid, ada pengurus DMI, kira-kira siap nggak mewakafkan dirinya buat pembangunan masjid? Buat masjid, setuju nggak? Siap nggak? Ya ngomong 2 orang kawan. Pak, siap nggak mewakafkan diri kita untuk masjid? Nah harus kuat begitu. Karena kenapa? Jadi kalau masjid sebagai rumah kita yang kedua, apapun kita belain. Orang Betawi bilang apa? Pala buat kaki, kaki buat pala. Buat dia mak gue belain habis. Bisa begitu. Jangan kurang-kurang ngurus masjid, karena ujung-ujungnya kita pulang sebelum dikuburin kemana, Pak? Kemana? Ke masjid. Kalau masjid orangnya udah kenal sama kita, Pak. Selamat datang, muslimah udah pada datang. Kalau masjid orang di dalamnya udah pada kenal kita, nggak ribet lagi, nggak ribet. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira ini masjid ada orangnya nggak? Yang mana orangnya? Yang nggak kelihatan. Yang kelihatan banyak. Yang nggak kelihatan ada di sini. Jangankan itu, di diri kita saja, ini ada yang jagain, Pak. Coba saya kasih 2 dalil bahwa diri kita dijaga oleh malaikat. Bahkan 3. Ada 3. Yang pertama, nih Pak, dalil bahwa diri kita dijaga oleh malaikat. Tolong diingat, ada 3. Kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Tariq ayat 6, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu yang kedua. Apa artinya? Setiap yang diberikan nyawa, nafsun, diri kita masing-masing, lamma 'alaiha hafiz, ada yang jagain. Ada yang jagain. Siapa itu? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah setiap hari. Kalau menurut tafsir para ulama ahli tafsir itu mengatakan, jika saja Allah tidak menurunkan malaikat kepada diri manusia, habis saat ini juga. Buktinya mana, Pak? Ini pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana. Terakhir saya dapat informasi bukan lagi B117 ditemukan di Inggris. Terakhir ditemukan lagi di Inggris. Kalau nggak salah berapa K? D439K. D49K itu kode terakhir yang ditemukan di Inggris. Ini akan lebih dahsyat lagi. Makanya kalau Allah nggak jaga, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu terjadi. Di dalam surat Az-Zariyat yang ketiga ditambahkan lagi ayat 11. Apa? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
yahfazunahu min amrillah. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kalau seandainya setiap orang ya lahu muakibat, orang yang sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, muakibatun, dia punya apa tuh? Diiringi oleh para malaikat, yahfazunahu min amrillah. Lahu muakibatun min baini yadayhi, dari depannya, dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah, dijaga. Itu ada 3 dalil, Pak. Kalau manusia dijaga oleh Allah, insyaallah mudah-mudahan deketi Allah, sayangi Allah, rindukan Allah, kejar Allah. Supaya kenapa? Allah pun sama ngejar kita juga, gitu ya. Kalau Allah sudah cinta, kalau kita sudah cinta, Allah pun akan cinta. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita minta akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari sama-sama kita jaga masjid kita. Ini kita pelajari dengan baik bagaimana cara mengurus masjid. Karena biar gimana pun ada rangkaian yang semestinya harus kita lakukan itu dengan baik. Saya enggak panjang kalam, rencana hari ini saya langsung mau meluncur ke Limo. Ke Limo yang perlu dipantau juga, karena memang ternyata di sana juga ada pembinaan juga seperti kayak di sini di Masjid Nur Mu'alimin kalau nggak salah di Limo. Makanya silakan kepada jamaah sekalian yang nggak tahu, silakan tanya kepada Kiai Saifuddin terkait bagaimana ngurus masjid dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Terima kasih. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan hidup kita, anak kita, keluarga kita, tangga kita, bangsa kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita selalu membawa keberkahan buat kita dan buat keluarga kita serta tangga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.